tahun 2022 yang lalu. Salah satu daripada yang hendak dibuat oleh kerajaan, khususnya melalui Kementerian Pendidikan, adalah makanan sarapan percuma kepada semua pelajar-pelajar. Tetapi ini nampaknya tidak berlaku. Yang kita baru dengar baru-baru ini, Bapa Presiden Indonesia Prabowo dan juga Gibran kerajaannya telah mengisytiharkan baru saja akad sumpah makan siang gratis, makan tengah hari percuma kepada seluruh pelajar-pelajar di Indonesia. Tapi kita di mana kedudukannya? Kepada tawaran-tawaran parti, katanya kalau nak tawarkan bensin itu tidak mungkin, itu terlampau idealistik bagi orang politik tawarkan. Nak tawarkan internet percuma, tidak semua punya HP, tak semua punya handphone. Tapi kalau tawarkan susu dan juga makanan, itu semua orang punya perut dan juga akan membantu ekonomi kecil. Itu saya memberikan data kepada beliau, penelitian tentang ya, saya memberikan data kepada beliau tentang program waktu itu dibilangnya makan siang, program makan siang gratis. Karena saya seorang ilmuwan, saya selalu berdasarkan sains dan data. Kalau boleh sedikit ini nanti saya balik lagi ke ceritanya. Tadi sport science itu kenapa kita nggak mulai dari awal gitu? Itu memang penting sekali karena kalau boleh apa itu science? Science itu adalah ditentukan oleh metode dari yang dilakukan. Jadi science itu adalah pertanyaan, lalu kita ingin mendapat jawaban dari pertanyaan itu dengan perbandingan. Ya. Itulah kenapa sport atau apapun bidangnya itu selalu ada sainsnya. Karena sains itu adalah metode sistematis untuk membandingkan, untuk menemukan jawaban yang benar atau jawaban yang efisien dari pertanyaan. Misalnya kalau sport, pertanyaannya, lebih baik saya makannya sebelum atau sesudah? Lebih baik olahraganya itu trainingnya tuh digenjot, digas 5 jam berturut-turut atau di spacing. Nah itu semua pertanyaan itu bisa dijawab dengan perbandingan-perbandingan. Itulah yang menjadi namanya sains. Nah kembali ke makan siang gratis. Waktu itu namanya makan siang gratis. Pak Prabowo minta saya memberikan paparan. Lalu tentu saja dengan sains. Nah sains itu pertanyaannya makan siang itu ada dampaknya atau tidak. Nah jadi saya teliti dari yang sudah ada. Sains kita selalu namanya stand on the shoulder of giants. Itu berarti kita tidak hanya kita sendiri. Yang sudah sains itu selalu begitu banyaknya orang sudah melakukan penelitian-penelitian, itu kita pakai hingga itu menjadi efisien, cepat, dan efektif untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang kita mau. Nah waktu Pak Prabowo menanyakan pertanyaan itu, saya teliti. Dan saya lihat bahwa ternyata makan gratis di sekolah, free meal program itu sudah berjalan di banyak negara. Bahkan di negara maju seperti Amerika Serikat. Jadi saya ambil dari Amerika Serikat, penelitian-penelitiannya saya baca dan saya rangkumkan. Dan di Amerika Serikat itu, walaupun mereka sudah negara maju ya, berpendapatan aneh, ternyata makan gratis itu di sekolah itu adalah program yang yang berjalan sudah cukup lama. Dan diteruskan. Dan yang menariknya itu begitu banyak penelitian-penelitian yang membandingkan sekolah yang mendapat makan gratis dan sekolah yang tidak mendapat makan gratis tetapi berada di daerah yang sama. Apakah ada perbedaan dari prestasi akademik muridnya? Ternyata ada. Jadi itulah yang saya bilang perbandingan, itu yang namanya science. Dari perbandingan itu kita bisa melihat memang makan gratis itu ada dampaknya. Ya. Nah kemudian yang poin kedua yang kalau boleh saya cerita dari segi kinerja otak 20% dari asumsi kalori kita itu dipakai oleh kinerja otak kita. Nah waktu kita belajar ini sebenarnya gampang saja ya. Kalau kita perutnya kosong itu susah konsentrasi, pasti mikir yang lain-lain. Nah jadi waktu itu saya sarankan berdasarkan juga bukti perbandingan apakah lebih efisien makannya di pagi atau makannya di siang. Ada bukti-bukti bahwa makan di pagi itu lebih efisien karena di pagi hari itu makanannya itu bisa dipakai untuk kinerja otak dan itulah meningkatkan prestasi akademik. Itu sebenarnya ada angka-angkanya, itu sangat menarik ya. Jadi itulah yang saya paparkan waktu itu. Ternyata Stella ini yang memberikan data.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video ini menceritakan nih ceritanya. Parlemen di Malaysia ini sepertinya cemburu nih dengan program Pak Prabowo, yaitu makan siang gratis bagi semua siswa di Indonesia, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Kenapa sih kok bisa cemburu? Nah, ternyata mereka ini sebenarnya punya makan pagi gratis atau sarapan gratis, tapi tidak berjalan. Itu hanya tinggal janji saja. Dan itu sebenarnya harusnya sudah berjalan, tapi nyatanya tidak berjalan. Inilah yang menyebabkan ya diungkapkan kembali di dalam parlemen kenapa program yang namanya sarapan gratis itu tidak berjalan. Sementara di Indonesia saat ini ya, Parlemen Malaysia kan tahu kalau promonya waktu kandidat menjadi presiden Pak Prabowo ini itu adalah salah satu janjinya adalah membuat makan siang gratis untuk para siswa di seluruh Indonesia. Dan ternyata janji itu ditepati setelah Pak Prabowo ini ya menjabat secara resmi sebagai presiden Republik Indonesia. Tentu ini adalah membakar ya, membakar semangat lagi untuk mengungkapkan lagi negara Malaysia ini, parlemennya ya, bahwa mereka sebenarnya sudah dahulu punya gitu makan sarapan gratis tapi nggak berjalan. Ya, sementara di Indonesia itu sudah akan dilaksanakan kalau tidak salah awal Januari 2025. Tentu ini adalah suatu hal yang memicu mereka ya untuk merasa wah, saya juga harus nih gitu loh. Kalau kita nggak lakukan nih, maka kita akan kalah lagi dengan Indonesia di masa yang akan datang. Kenapa? Karena ya ini adalah ibaratnya tanaman itu dipupuk. Jadi tanaman itu sudah tumbuh ya, kemudian dipupuk. Pupuknya itu adalah dengan menggunakan makanan bergizi yang diberikan secara rutin setiap hari. Nah, nanti waktunya berbuah, maka buahnya itu akan menyenangkan, buahnya itu akan maksimal. Akhirnya apa? Panennya pun akan memuaskan. Itu yang dimaksud ya. Nah, kalau nggak dari sekarang ya kapan lagi? Inilah masalah yang sekarang sedang ya hangat-hangatnya lah di negara tetangga kita. Nah, coba kita lihat ya beberapa komentar dulu nih tentang makan gratis ya, apakah itu nanti sarapan gratis atau makan siang gratis bagi para siswa di Indonesia nih. Nah, tapi di sini kita lihat pendapat dari para netizen ya, seperti apa nih pendapatnya. Nah, ini ya beberapa komentar dari para netizen, diantaranya ya, tenang, negara ini punya banyak rakyat kelas menengah untuk diajak berkontribusi secara finansial. Ini menceritakan sepertinya negara Jepang ya. Nah, Jepang dibom bangkit awal aja kaisarnya langsung tanpa tanya guru. Pendidikan dan dokter yang tersisa terus bangun sekolah. Di negara yang baru merdeka malah bangun hotel patung. Emang beda pemikirannya sejak dalam kandungan. Ya nggak begitu juga ya. Pemikirannya itu adalah kita nggak tahu loh secara ininya. Ini kan hanya yang terlihat di permukaan saja bahwa di Jepang itu setelah dibom ya kaisarnya langsung bangun tentang pendidikan dan dokter. Nggak begitu juga gitu loh. Nah, kita ya merdeka pun tidak langsung bangun hotel ya kemudian bikin patung ya, itu nggak demikian. Buktinya kita juga mementingkan pendidikan ya. Oke, jadi jangan mengecilkan bangsa kita sendiri ya. Kalau kita dikecilkan terus oleh diri kita sendiri, akhirnya kita punya apa? Pemikiran ya, cuci otak lah ibaratnya, itu kita menjadi bangsa yang kerdil itulah. Karena apa? Kitanya sendiri sudah berpikiran kerdil gitu ya. Walaupun kita kerdil, harusnya tetap berpikiran yang luas ya.
Nah, yang berikutnya nih, semoga program makan siang gratis pengurusnya jujur bisa menjalankan amanah untuk anak-anak sekolah. Waktu dulu anak saya SD pertama bagus makanannya, udah beberapa bulan makanannya cuma nasi sama bala-bala doang. Semoga sekarang ini tidak akan terjadi. Mohon diawasi terus. Bikin program negara kita maju, makmur, sejahtera, itu baru paten. Asal betul-betullah berjalan dan hindari korup. Ya betul, sepanjang budaya korupsi di RI belum bisa diatasi dengan undang-undang hukum mati ataupun pemiskinan bagi koruptor, maka program makan siang gratis ataupun makan bergizi gratis ini akan hanya memperberat APBN, bahkan sampai dengan kebangkrutan negara. Tenang aja Pak, kalau pas untuk makanan anak dan diniatkan ibadah pasti selalu akan ada jalan. Yakinlah masih banyak orang yang mampu untuk mendonasikan sebagian haknya untuk makan siang gratis ini. Makan siang gratis di Jawa, tapi kami di Papua tahan lapar siang dan malam, sedangkan hasil kekayaan dari Papua sangat luar biasa. Ini makan siang dan malam, sedangkan kekayaan dari Papua sangat luar biasa. Ya, karena di sini adalah masalah bagaimana ya memanajemen suatu wilayah itu akan menjadi makmur ya. Walaupun memang sumber daya alamnya banyak, tetapi kalau sumber daya manusia tidak mampu ya untuk memaksimalkan dari sumber daya alam tersebut, maka ya seperti inilah akibatnya, makan siangnya kelaparan, makan malamnya juga kelaparan gitu. Padahal sekarang kan terbukti dengan dibentuknya 1 juta hektar sawah di Papua ya, faktanya sudah bisa panen dalam setahun 3 kali di daerah-daerah yang memang pengairannya sudah lancar ya. Tapi kalau untuk daerah yang belum lancar pengairannya, itu menurut info terakhir panen 2 kali dalam 1 tahun. Ini menunjukkan apa? Kalau masyarakat dari suatu wilayah mau ya untuk bisa memperbaiki kualitas hidupnya ya, itu bisa terjadi dan itu bisa memakmurkan masyarakat itu sendiri. Sebenarnya di situ kuncinya ya. Makan gratis di Jawa tapi kami di Papua sudah ya. Biaya 71 triliun ini sangat besar dan rawan dikorupsi. Daripada untuk makan siang gratis, lebih baik dialokasikan untuk biaya pendidikan bagi orang yang tidak mampu. Nah, tentu ini adalah satu hal yang kurang ini ya, yang kurang pas gitu ya. Karena begini, biaya untuk makan siang gratis ini memang sudah dianggarkan saat ini ya. Nah, kalau untuk biaya pendidikan gratis untuk orang yang tidak mampu, sebenarnya kan sudah dilakukan ya yang namanya KIP ya atau PIP ya, di mana masyarakat yang tidak mampu bisa tetap bersekolah dengan biaya dari negara. Dan itu sudah berjalan. Bahkan ya mereka yang terdata sebagai PIP ini tadi ya, mereka mendapatkan dana loh, dana gratis dari pemerintah setiap per semester atau per tahunnya gitu. Nah, ini jangan dilupakan ya. Jadi tidak ada hubungan secara langsung karena biaya pendidikan gratis ini sudah ada ya. Setuju jika Indonesia bisa bekerja sama dengan Jepang. Makanan yang dikasih kepada anak-anak Indonesia harus memperhatikan gizi dan kebersihan, bukan asal kenyang doang. Ya memang harus seperti itu, karena kalau misalkan asal kenyang saja, itu tidak akan mencapai target yang diinginkan. Mencapai target yang diinginkan adalah masyarakat yang gizinya tercukupi. Kemudian karena gizinya tadi tercukupi kan otomatis sehat. Ya, sehat badannya, sehat pikirannya, akibatnya ada ya peningkatan di dalam proses belajar mengajar, kemudian ada peningkatan dari hasil belajarnya tersebut. Nah, inilah yang sedang digalakkan ya. Di daerah pinggiran yang masyarakatnya berpenghasilan rendah, banyak anak di sekolah tidak sarapan ya. Aktivitas kita seharian energinya berasal dari asupan di pagi hari. Sebaiknya nih 9.000 untuk makan pagi, 2 potong lontong
4.000, satu butir telur 2.500, satu bakwan 1.500, satu sosis sonais 1.000, dan sisanya yang 6.000 itu untuk makan siang. Satu potong roti atau lontong 3.000, satu cup susu nasional 3.000. Nah, semuanya ini bisa dilakukan, ya memang bisa ya. Jadi memang ada pilihan dilaksanakan, apakah sarapan pagi, apakah makan siang yang gratis, atau mungkin kedua-duanya dilakukan dengan biaya yang sama per siswa. Nah, ada juga usulan nanti ya bahwa kalau untuk anak SD itu adalah sarapan gratis. Sementara kalau untuk yang SMP, SMA karena sekolahnya sampai menjelang sore itu bisa dipraktekkan untuk makan siang gratis. Jadi yang manapun ini kan nanti ada semacam surveinya ya, kemudian ada penelitiannya juga, dan kita harus percaya nih dengan kualitas dari Menteri Pendidikan kita yang sekarang, kemudian Wakil Menteri Pendidikan kita yang sekarang yang didatangkan langsung nih orang Indonesia yang tadinya sudah berkarir dengan cemerlang di Tiongkok, dipanggil pulang untuk membantu dunia pendidikan Indonesia supaya lebih cerdas ya, lebih pintar. Nah, dia mempunyai program-program yang memang bisa dilaksanakan. Nah, inilah kalau kita ya bisa mendukung hal seperti ini. Memang saat ini kita susah ya, kita yang ngalamin kesusahan itu orang yang dewasa ya, tapi anak-anak kita ini nantinya 2-3 tahun ke depan ini akan mengalami perkembangan yang pesat, baik dari pertumbuhan fisiknya, pertumbuhan otaknya ya, karena sudah jelas bahwa kalau perutnya itu terisi, apalagi ketika sarapan, itu 20% dari nutrisi sarapan tersebut itu dipakai oleh otak untuk bekerja. Ya. Nah, masalahnya di sini adalah Indonesia ini salah satu penyebabnya mengapa kita dikatakan bahwa kurang gizi lah, atau mungkin dibilang IQ rendah ya. Sebenarnya patokan IQ ini tidak mengena sebenarnya ya, tapi ya begitulah tuduhan yang diberikan kepada Indonesia ya, orang-orangnya ber-IQ rendah. Tapi sebenarnya kalau hal ini bisa dilakukan dengan maksimal ya, tentang makan siang gratis atau mungkin sarapan gratis ini, 2-3 tahun ke depan itu kita sudah mendapatkan hasilnya. Perbedaan antara mereka, para siswa yang tidak diberikan makan siang ataupun sarapan gratis dengan yang siswa diberikan makan siang atau dengan sarapan yang gratis tadi. Tentu ini yang dua-duanya berkualitas ya, sarapan atau makan siangnya ini, bukan yang abal-abal ya. Nah, pengertian berkualitas ini bukan berarti harus mahal ya. Bisa saja tempe. Dengan tempe, kalau ternyata tempe ini sudah membuat atau menghasilkan perubahan, maka tempe ini bagus. Hanya dengan telur, ternyata dengan telur ini sudah membuat perubahan. Yang tadinya misalkan dia belajar matematika nilainya hanya 50%, kemudian setelah dia rutin mengkonsumsi telur ya, naik dia menjadi misalkan 70%. Artinya apa? Telur ini ya membuktikan bahwa telur ini sudah cukup untuk meningkatkan gizi ya dan protein untuk seorang siswa. Jadi bukan harus mahal, tidak harus daging ayam, tidak harus seafood ya, itu salah besar. Dan susu ya, kita tahu susu di Indonesia mahal ya kan. Nah, kalau memang ada susu kedelai istilahnya, atau sekarang ada susu ikan ya, yang ternyata mampu meningkatkan kualitas dari kecerdasan manusia ya, terutama anak-anak ya, apalagi digratiskan, maka itu ya sudah mencukupi. Bukan berarti kita harus menggunakan susu yang mahal. Nah, inilah gambarannya ya, kenapa di bangsa kita ini diperlukan ya anak-anak yang memang membutuhkan gizi yang cukup. Karena waktu zamannya Padi dulu masih kecil ya, itu mendapatkan jatah. Ini waktu zaman dulu ya, zaman kita di presiden kedua. Jadi dari rumah sakit kebetulan memang orang tua kerja di sana ya, itu ada jatah, ada susunya masih susu tepung ya, susu bubuk gitu ya, dan juga dapat telur tiap hari. Dan kita makan itu tiap hari. Ya itu
ternyata berbeda dengan mereka yang tidak memakan asupan susu dan juga telur tadi. Kualitasnya itu akan berbeda. Nah, kira-kira seperti itulah gambarannya. Nah, ini ya akan dibangkitkan lagi hal seperti ini karena juga melihat dari negara-negara maju yang melakukan hal yang sama dan mereka memang lebih dulu ya melakukannya. Nah, gimana nih menurut teman-teman nih mengenai bagaimana Malaysia ini sepertinya kok selalu ngintip-ngintip terus ya ke Indonesia. Ada apa sih di Indonesia? Apa aja yang dilakukan oleh Indonesia? Lalu mereka tiba-tiba apa? Berapi-api gitu loh, bersemangat untuk juga melakukan hal tersebut, minimal mengkritik pemerintahnya mereka ya. Supaya sama gitu, yang dilakukan Indonesia itu ya lakukan juga di negara mereka gitu. Dan juga tadi tambahan bonus ya, bahwa ternyata gizi itu memang diperlukan oleh anak-anak kita. Ya, terutama mereka yang memang perekonomiannya menengah ke bawah, itu sangat diperlukan sekali. Kalau yang perekonomiannya sudah ke atas ya sudah nggak usah dibutuhkan lagi yang gizi-gizi seperti ini gitu loh, karena sudah terjamin kebutuhannya. Kecuali kalau memang mereka tidak menyukai makanan-makanan yang bergizi tadi ya, itu beda kasus. Oke, dari Padi cukup dulu. Nanti kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.